Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti. Nah, pada episode malam hari ini kita kehadiran sosok inspiratif, seorang aktivis lingkungan dari Kepulauan Seribu. Kami ucapkan selamat datang untuk Bu Maharia selaku penggiat Kampung Bestari Astra atau KBA Kepulauan Seribu dari Pulau Pramuka. Assalamualaikum Bu Maharia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aufa. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya untuk hari ini, Bu? Alhamdulillah sekarang musim hujan. Alhamdulillah. Mungkin boleh sedikit diceritakan Ibu terkait kegiatan Ibu sehari-hari. Kemudian sekarang nih Ibu lagi ada kegiatan apa aja nih Bu? Boleh diceritakan kepada teman-teman? Sehari-hari kan ngajar kan, saya ngajar tinggal di Pulau Pramuka, ngajarnya di Pulau Panggang. Jadi saya setiap hari nyebrang pakai kapal sekitar 15-20 menit lah kalau cuacanya bagus. Nyebrang ke Pulau Panggang. Kalau udah selesai ngajar balik lagi, dan biasanya kemudian karena di pulau mah nggak ada mall, jadi ya kegiatannya ngurus lingkungan, ngurus bank sampah, ngurus mangrove, ngurus terumbu karang, apa aja lah yang bisa diurus-urus di sini supaya lebih enak ditinggalinnya. Itu sih yang biasanya kayak gitu Mbak Ufa. Kalau sekarang, baru aja kemarin kita memang baru bikin kegiatan BIMTEK untuk pemandu wisata, ekowisata di Pulau Pramuka. Mereka kemudian habis BIMTEK, mereka uji kompetensi sertifikasi dari BNSP, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu, supaya lebih confident lah kalau mereka memandu wisata di Pulau Pramuka, kira-kira gitu. Keren banget ya Bu. Pasti sangat aktif gitu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau boleh tahu, kalau dari kegiatan seperti itu, apakah ada kerjasama tim gitu? Apakah Ibu memiliki tim nih untuk penggerak kegiatan tersebut? Oh, ada sih banyak ya. Kalau yang kemarin memang kita mendorong anak-anak muda sih Mbak Aufa. Jadi memang kalau saya kan fungsinya hanya kompor sebetulnya, cuman ngomporin. Nah, yang melakukan banyak hal sebetulnya anak-anak muda kalau sekarang. Jadi mereka yang bikin perencanaan, mereka yang eksekusi, mereka yang kalau kaitannya sama kegiatan ekowisata ya, mereka yang masarin gitu, mereka bikin paket-paket inovatif untuk bisa menjaring lebih banyak orang datang ke Pulau Pramuka. Dan ya selain menikmati alam juga kita sebetulnya punya misi untuk mengajak setiap orang yang datang punya kontribusi lah terhadap perbaikan lingkungan di kami itu. Jadi anak muda banyak kok Mbak Aufa. Wah, berarti udah bisa menggait dari para Gen Z gitu ya, Bu ya? Jadi Ya, nggak main TikTok aja nih ya, Bu ya, udah bisa ikut aksi lingkungan gitu. insya Allah. Bahkan kalau kita sebenarnya kayak para penerima beasiswa lah, tuh yang 30 anak itu, 35 anak kalau nggak salah itu, 30 anak itu, mereka juga punya kontribusi Mbak. Jadi kita ajak mereka berkontribusi setiap semester menyetorkan ekobrik yang mereka bikin di rumah. Kayak gitu. Jadi mereka punya kontribusi konkret ya untuk kebaikan lingkungannya. Hal yang paling kecil lah dari sampah timbulan jajan mereka sendiri, mereka melakukan itu. Wah, luar biasa sih, Bu. Itu bisa mungkin langkah-langkah kecil yang bisa Iya. besar gitu ya untuk masa depan. Oh Insya ya, Ibu, Allah lah. saya lihat kalau dari saya searching nih Bu di web nih banyak sekali nih Nah, prestasi Ibu nih di bidang lingkungan gitu. Nah, boleh mungkin Bu disampaikan nih apa aja sih Bu prestasi yang selama ini udah Ibu raih gitu sebagai aktivis lingkungan gitu. oh, kapan ya mulainya ya? Saya lupa ingat. Ada mulainya sudah lama, 2014 itu dapat apresiasi MKBJ namanya Mandiri Kotaku Bersih Jakartaku itu untuk Local Wisdom. Terus kemudian di 2017 itu nerima penghargaan Kalpataru dari Bu Menteri Kehutanan, disaksin Presiden juga saat itu sih. Itu Kalpataru untuk kategori pengabdi lingkungan, tropi Kalpataru.
Yang terakhir itu 2022 saya dapat penghargaan Kick Andy Heroes untuk bidang lingkungan. Terus tahun lalu, biar cepat aja ya, tahun lalu saya soalnya lupa yang lain-lain. Tahun lalu dapat dari Merdeka Award untuk bidang lingkungan dan perubahan iklim. 2023 juga dapat Jakarta Innovation Award juga dari Bapeda Jakarta. Itu kemudian dapat penyuluh kehutanan swadaya masyarakat tingkat DKI. Terus apa lagi ya? Terakhir dalam rangka HKN Hari Konservasi Alam Nasional di Boyolali itu dapat juga penghargaan dari Bu Menteri. Terus kalau dari kampus dari mantan kampus di UIN dapat juga Ikaluwin Award tahun lalu gitu Mbak. Kira-kira itu sih. Wah, banyak banget. Rata-rata ya lingkungan lah. Rata-rata yang kaitannya sama lingkungan. Keren Bu, udah banyak banget nih. Mungkin bisa jadi motivasi nih untuk teman-teman pendengar dari podcast Agi nih, bahwa udah banyak banget nih penghargaan yang Bu Mahariah udah raih gitu. Mungkin bisa teman-teman semua nih tergerak gitu untuk bisa ikut aksi seperti Bu Mahariah gitu. Mungkin aku mau tanya nih Bu, sebelumnya background aku nih juga lingkungan gitu Bu, aku dari kesehatan Wow. lingkungan. Nah mungkin aku mau tanya nih Bu, dari langkah Ibu gitu selama ini gitu sebagai aktivis lingkungan gitu, kan aku merasakan sendiri ya Bu, itu cukup susah gitu untuk aktivis lingkungan gitu, menggerakkan orang-orang gitu. Mungkin boleh diceritain Bu, sebenarnya awal Ibu tergerak gitu untuk mengawali kegiatan dari lingkungan yang sampai saat ini Ibu giati gitu, bagaimana gitu Bu untuk awalnya? Saya sebetulnya, maksudnya seriusnya itu enggak sengaja sih sebetulnya. Seriusnya itu kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan ketika saya tiba-tiba diundang sama Taman Nasional, kemudian di tengah FGD itu saya diminta untuk jadi ketua sentra penyuluh kehutanan pedesaan saat itu. Dari situ baru belajar tentang bagaimana konservasi dan seterusnya. Itu 2006 kalau nggak salah 2006 ya, 2006. Namun sebelumnya, jauh sebelumnya, memang tahun 2003 saya bersama-sama teman-teman yang lain lah tentu saja gitu kan, melakukan kegiatan inisiasi untuk pemulihan lingkungan di Pulau Pramuka, Pulau Panggang. Waktu itu kita bikin namanya Forum Rembuk Warga. Saya menjadi salah satu inisiator untuk bidang revitalisasi sistem nilai gitu ya, revitalisasi sistem nilai di pulau. Waktu itu kan kita merasa bahwa lingkungan kita sudah kondisinya sudah berat, nelayan makin jauh nyari ikan gitu, makin menjauhi pulau lah gitu, mesti berhari-hari berbulan-bulan keluar, terus sampah di mana-mana, sanitasinya juga cukup buruk gitu ya. Orang BAB di pinggir pantai gitu, seperti yang kayak di kota-kota urban lah gitu Mbak Aufa. Itu awalnya tuh di 2003. Kemudian ketertarikan itu terus gitu kan, di 2006 saya udah mulai coba menanam mangrove lah. Menanam mangrove mulai 2006 sampai sekarang sih sebegitu ya. Waktu itu berat juga gitu kan, memulai menanam, karena kan tuh bentuknya kan sebetulnya rehabilitasi ya. Jadi banyak penolakan lah ya dari masyarakat gitu kan. Nggak boleh nanam, nanti kalau nanam banyak ular kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak penolakan. Terus tapi ya dikerjain terus sih, karena yakin bahwa itu hal-hal baik yang bisa kita wariskan lah ya. Baru di 2009 setelah Jakarta kebanjiran 2007-2008 itu kan Jakarta banjir bandang banget tuh. Nah, limpasan sampahnya itu kan sampai ke pulau, sampai ke kami lah di Pulau Pramuka. Mangrove yang ditanam baru seumuran jagung itu baru 1 tahun itu habis, hampir habis lah. Nyisain berapa persen lah gitu, dikit banget dan miris. Itu baru ngeh kalau persoalan sampah juga luar biasa gitu ya. Terus aja akhirnya mencoba cari dukungan untuk nyelesain persoalan sampah sambil juga tetap menanam. Ya alhamdulillah sih
sampai hari ini kita bisa lihat hasilnya gitu ya, penanamnya bisa jalan, terus kemudian banyak orang juga, anak-anak muda terutama yang saya suka sekali, anak-anak muda juga mulai terlibat. Karena waktu saya memulai dulu tuh Mbak Aufa, yang 2009 ketika kita mulai mengintervensi sampah kiriman tuh, saya memang mulai mengajak anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil. Saya kan punya di rumah tuh kan bikin PAUD Mbak, bikin PAUD di rumah, bikin PAUD iya, bikin pengajian juga. Ya memang saya sengaja, saya seneng aja bikin Tapi dari semua simpul. kalangan usia ya Bu ya? Iya, emang sengaja pengen apa ya? Saya suka aja bikin simpul-simpul kegiatan gitu. Kita bikin apa? Bikin PAUD, bikin TPQ, terus kemudian ngisi majelis taklim gitu. Seneng aja gitu. Nah, di simpul-simpul itulah kemudian saya cerita gitu kan tentang kondisi lingkungan dan kemudian ngajakin orang untuk terlibat begitu. Nah, dan bahkan alhamdulillahnya tuh anak-anak yang dulu di PAUD gitu ya, yang sekolah di PAUD yang ikut-ikutan nyeret-nyeret sampah dari pantai kemudian ke darat untuk kita benahin gitu, ya menjadi apa ya, menjadi follower yang militan hari ini gitu. Mereka yang sekarang jadi leadernya lah untuk adik-adiknya. Mereka udah ada yang jadi sarjana, kan menyenangkan gitu, Mbak Aufa. Kalau kita flashback ke belakang tuh ngelihat mereka tuh ya subhanallah lah, nyenangin sekali. Itu sih perjalanannya gitu, perjalanan panjangnya. Kalau sekarang sih karena udah banyak dukungan ya nggak seberat dulu lah, nggak Oh, seberat Masya dulu. Allah banget tuh. Emang pasti saya ngerasain banget gitu Bu, karena saya bergerak Nah, di bidang lingkungan juga ya Bu. Kalau iya, dari, iya. emang kalau untuk kota-kota urbanisasi ya Bu ya, kota-kota besar Hmm, gitu. Mungkin hmm, teman-teman pendengar podcast nih mungkin mikir kalau di kota-kota besar nih masalahnya apa sih, paling kepadatan penduduk gitu. Tapi sebenarnya hmm. masalahnya banyak ya Bu ya. Salah satunya itu Banyak tadi banget. ABS gitu, buang buang Benar. air besar sembarangan, terus Hmm, juga hmm, sampah gitu yang sampai sekarang ini hmm. nggak kelar-kelar gitu masalahnya. Benar. Kalau Iya. dari sepanjang perjalanan itu Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu Hmm, Ustadz, titik kayak capek atau mungkin titik yang paling berat gitu kalau misalkan sebagai aktivis tuh, ada nggak sih Bu, hmm. pernah ngerasain nggak sih Bu? Sering lah, tapi ada satu satu ketika kita sedang apa namanya, sedang ini menyemai ya, menyemai mangrove tuh, didatengin Mbak, didatengin gitu kan, banyak banget gitu kan. Nah, yang saya sedih sebetulnya bukan karena saya yang diintimidasi sih sebetulnya, tapi kemudian orang-orang yang sedang bekerja bersama-sama saya itu yang diintimidasi begitu. Disuruh bubar, pokoknya macam-macam lah gitu ya. Ada informasi yang aneh-aneh lah yang saya tidak pahami itu. Itu pertama yang terberat. Kemudian yang kedua menyaksikan mangrove hancur. Terus kemudian kita coba recovery dengan biaya yang sangat besar. Terus minta bantuan ke beberapa pihak dan ternyata mereka iyain tapi kemudian tidak bayar sampai ya sampai ratusan juta begitu. Pernah lah. Nah, itu tahun 2009 lah. Itu masa-masa terberat saya tuh di 2009 yang kaitannya sama pengelolaan lingkungan, Mbak. Oh, berarti Berat gitu ya, berat banget gitu. Yang itu tadi intimidasi datang, terus kemudian penipuan segala macem lah. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang sampai gitu, sampai sangat sangat menyesakan gitu. Itu waktu saya berangkat ke Mekah, itu doa saya cuma satu gitu ya saat itu. Pertama kali ketemu Ka'bah itu doa cuma satu, supaya Allah berkenan nyelesain, jangan sampai ada intimidasi lagi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memperbaiki lingkungan. Terus kemudian orang-orang terdekat saya yang menjadi support system saya itu juga jangan terkena intimidasi kayak kayak gitu sih, sampai sampai segitu pahitnya ya, sampai sampai harus ngadunya langsung gitu. Kalau kepengen berhenti pada satu titik sebenarnya nggak pernah sih, karena saya selalu selalu ngelihat bahwa mengabdi istilahnya. Kalau mengabdi terlalu keren lah kali ya. Apa melakukan sesuatu untuk lingkungan itu kan sebetulnya perintah ya, karena kita khalifah gitu dan itu perintahnya datang langsung dari Allah ya. Nah, saya meyakini bahwa kalau saya ngambek gara-gara ini gitu kan berarti kan saya ngambek sama 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 apa sama zat yang memerintah gitu. Jadi mencoba untuk ndak sampai pada titik itu. Jadi kalau misalnya kalau letih, jenuh, terus kemudian kayak
buntu begitu, saya balik lagi itu tadi gitu. Ini kan Allah yang minta supaya kita tidak merusak bumi terus kemudian bisa memelihara gitu. Kalau kita malah ngambek, malahan kita ndak dapat poin-poin itu gitu, poin perintah itu. Itu sih Mbak Alfa. Ini jadi saya pengen nangis lagi deh kalau udah kayak gini. Padahal Jangan, udah jauh banget. Masya Allah banget ya. Mungkin emang apa ya, di hidup ini bahkan hal-hal baik juga ada aja ya Bu ya cobaannya gitu. Ada aja yang halangin Ya, untuk hal-hal baik. ya, pastilah itu kayaknya sunatullah ya. Udah nggak aneh gitu ya Bu ya sekarang. Iya. Oke, kalau dari itu mungkin tadi ya eh, Mm, perjalanan panjang gitu ya suka duka Bu. mm, Nah, ya. mungkin kalau misalkan dari perjalanan itu nih Bu, bagaimana sih Mm. dari kegiatan Ibu nih sampai akhirnya bisa bertemu dengan Astra gitu, akhirnya bisa jadi kampung binaan Astra gitu, kampung bestari Astra itu bagaimana gitu Bu ceritanya? Saya nggak pernah kenal Astra karena kan di pulau ya. Nggak pernah dan memang saya nggak pernah punya hampir nggak punya pernah inisiatif lah untuk cari sponsor atau apa gitu yang bisa kami lakukan ya kami lakukan aja gitu kan. Nah, saya itu punya kebiasaan gini Mbak. Jadi kalau ada mahasiswa yang KKN di pulau gitu, bikin mereka KKN kah, PKM kah gitu kan, terus datang ke saya gitu. Saya selalu bilang ketika mereka selesai program, saya bilang sebetulnya tidak ada program yang selesai gitu. Kalau selesai berarti masalahnya selesai dong gitu, termasuk program pengelolaan sampah dan seterusnya gitu untuk apa pemberdayaan masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan lingkungan gitu sepertinya tidak ada selesainya. Nah, setiap kali saya pesan begitu sama mahasiswa-mahasiswa yang datang. Nah, salah satu mahasiswa yang datang itu kan kebanyakan dari Universitas Jakarta tuh UNJ. Beberapa di antara mereka tuh ternyata dari Fakultas Teknik tuh ya, seingat saya itu ada anak yang magang di Astra, Mbak Aufa saat itu. Yang magang di Astra di ASR lah, dia magang kan pernah KKN di Pulau, kemudian waktu dia udah selesai terus dia sempat magang tuh beberapa bulan di sana. Mungkin ceritalah dia gitu ya di sana gitu di kantornya itu di tempat magangnya. Baru kemudian dia kontak saya, diundang ke Astra saat itu untuk ngobrol katanya. Saya ketemu sama Pak Beni Priyatna waktu masih beliau belum di Astra Infra ya, waktu masih di AI. Kemudian ketemu Mas Perdana awal-awal tuh ngobrol lah di ruangannya. Terus saya ngobrol ya biasa aja gitu kan. Itu 2000 berapa ya? 2014 baru saya lupa 2015-an lah kayaknya kayak gitu. Ngobrol di situ, saya cerita apa yang saya lakukan lah karena mereka kan mungkin mencoba apa sedang asesmen ya kali ya. Saya enggak kurang paham. Baru kemudian saya juga tidak menduga bahwa itu menjadi obrolan serius begitu. Obrolan serius karena biasanya kan gini Mbak, perusahaan-perusahaan itu kalau mau bikin program ya biasanya hit and run ya. Jadi sekali ada kegiatan setelah itu udah nggak tahu kemana gitu kan. Dan makanya saya nggak terlalu tertarik Jadi eh, pertama tuh kesannya ya biasa aja gitu, nggak terlalu tertarik. Jadi ya udah sepulang dari sana beberapa bulan kemudian tuh diundang lagi gitu Mbak, diundang lagi. Terus tiba-tiba ngundangnya tuh kick off gitu kan, ngundangnya kick off apa namanya? Pokoknya kick off KBA lah saat itu dengan beberapa KBA di Jabodetabek ya. Terus habis itu saya juga nggak terlalu yakin, udah biasa-biasa aja lagi. Paling juga besok udahan gitu kan. Saya punya apa? Punya dugaan begitu. Nah lama gitu kan lama baru kemudian muncul lagi gitu mereka datang ke pulau, rombongan datang ke pulau ketemu pemerintah setempat. Saya juga biasa aja, masih biasa aja gitu. Masih enggak terlalu euforia lah, enggak terlalu biasa aja karena saya pengen, saya sendiri sebetulnya secara pribadi memang enggak terlalu menaruh harapan gitu, perubahan masyarakat dari luar sebetulnya gitu kan. Impian saya tuh masyarakat punya kekuatan sendiri lah untuk bangun dirinya sendiri. Nah, baru setelah pembangunan Air Petra di Pulau Pramuka, Mbak, Air Petra Tanjung Elang Berseri itu keseriusannya tuh muncul tuh gitu. Saya ngelihatnya ini serius toh gitu kan. Dilanjutin Karena jadi ya, serius, Bu, ya. ya, kok ini serius ya gitu. Mereka serius loh gitu. Waktu saya ketemu Mas Tovan juga saya cerita hal-hal yang kayak gini, saya cerita. Saya bilang Mas Tovan, saya tuh
nggak tahu lah gitu. Karena udah sering ya orang-orang datang ke pulau tuh sering Mbak gitu, sebelum-belumnya tuh sering, terus kemudian itu tadi yang saya bilang hit and run, jadi saya nggak terlalu appreciated lah gitu kan sama gitu. Dan terus saya cerita gitu sama Mas Taufan, dia cuman ketawa-ketawa aja, dia bilang insya Allah nggak lah Bu gitu, Astra nggak gitu melalui konsep kampung berseri Astra begitu kan. Nah, dari sanalah kalau saya kan merasa bahwa kita tetap normal-normal aja berkegiatan yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita berkreasi kayak gitu. Jadi ndak ribet gitu urusannya. Tapi Mas Taufan waktu itu meyakinkan enggak, kita insya Allah tidak hit and run, kita akan terus menerus mendampingi teman-teman gitu kan. Dan nyata gitu kan di 2015-16 gitu, kemudian 2000 berapa ya, 2016 ya, 2016 2017 sampai kita pas mau apa ya, mau mulai merintis program Kampung Iklim di awal tuh ya, di awal, terus kemudian dapat trofi Kampung Iklim 2018, terus kemudian kami berhasil jadi finalis KB Innovation begitu. Ini ternyata terus gitu, serius. Tapi seriusnya kayak alami aja gitu Mbak Aufa, yang menarik gitu. Jadi enggak kayak diburu-buru sesuatu atau memang mengejar sesuatu, enggak. Tapi mungkin timingnya tepat kali ya dengan itu gitu, dengan yang diingini Astra gitu kan. Udah sampai sekarang tuh, sampai 2019 kami dikasih kehormatan untuk jadi tuan rumah festival lingkungan Kampung Berseri Astra se-Indonesia. Ya subhanallah lah gitu, pas ngelihat sampai sekarang lah ya gitu. Itu luar biasa Mbak. Perjalanan yang Masya Allah. Masya Allah banget ya Mbak. Berarti Masya Allahnya tuh apa ya, nggak diduga-duga gitu ya Mbak ya. Dikiranya mungkin sekali dua kali selesai gitu, tapi akhirnya berkelanjutan gitu ya. Jadi program Sustainability Astra gitu ya Mbak. Mm-mm. Jadi kayak apa, ya udah gitu, menikmati betul lah gitu, menikmati seluruh proses. Dan yang paling saya suka sebetulnya, bagian terpentingnya adalah Astra itu nemenin proses ya, bukan hasil gitu, nemenin proses, maksudnya menjaga betul gitu ya ritme setiap. Saya tidak tahu ya apakah kampung lain juga mengalami hal yang sama, tapi saya merasa kayak gitu. Merasa ya memang ada keinginan kami begini, kemudian direspon, meskipun mungkin bahwa ya enggak bisa serta-merta lah gitu ya. Kan apa namanya, bukan sesuatu yang mudah juga kan sebenarnya kan jadi local champion dengan label Astra Mbak Aufa gitu kan. Banyak hal-hal yang harus kita clearin, misalnya di masyarakat kah, di pemerintah lokal kah, kayak gitu. Kalau mungkin nih, Bu, mungkin kita buat kasih tahu nih dari tadi kan perjalanannya sebenarnya udah panjang nih, terus tiba-tiba Yeah. Astra datang nih. Sebenarnya dari tim Astra nih datang gitu Bu, terus itu memberikan impact apa aja sih Bu gitu, dampaknya apa aja gitu, apa dukungan apa saja gitu yang diberikan Astra gitu untuk teman-teman dari Kampung Bestari Astra Pulau Pramuka gitu. Bagian yang saya catat tebel-tebel tuh Mbak adalah pendekatan apresiasi. Jadi bukan hanya tidak memberi tanpa portofolio gitu, itu saya suka gitu. Karena gini, selama ini kan ada kesan gitu ya, ada kesan kalau misalnya ada perusahaan datang kemudian memberi, terserah mau dia berprestasi atau tidak berprestasi, dia mau melakukan sesuatu atau dia melakukan sesuatu kayak gitu. Ada model asesmen lah yang bikin kami itu ya tergerak untuk naik level gitu ya. Mau di pendidikan kah, mau di lingkungan kah gitu, mau di kesehatan kah gitu kan, mau di kewirausahaan. Jadi saya senang gitu ya secara pribadi Astra melakukan penilaian gitu, kemudian punya cara mengapresiasi dengan sistem penilaiannya gitu. Saya sih nggak lihat, belum lihat banyak gitu perusahaan melakukan hal-hal kayak gitu. Itu yang paling menyenangkan gitu. Kan ada beberapa daerah yang suka nanya ke saya gitu ya, emang Astra ngasih apa? Saya bilang sebetulnya yang dia kasih itu adalah bagaimana kami membangun sistem
bukan kami dikasih modal terus kemudian kami bisa belanjain modal itu dengan semau-mau kita, tapi dia kasih modalnya soft skill sama sistem. Itu sebetulnya yang jadi penguat gitu sebetulnya Mbak Aufa dalam sistem Kampung Berseri Astra. Dan ini saya tekenin betul gitu kan ke teman-teman di KBA lain, kan kebetulan saya jadi mentor ya, diminta untuk jadi mentor oleh Astra ya, saya sampaikan itu. Jadi proses itulah yang bikin kemudian setiap kampung Astra itu belajar jadi dewasa, kemudian menemukan potensinya sendiri. Dan dulu Pulau Pramuka juga pernah kesulitan gitu ya, pernah kesulitan cari jati diri gitu ketika ditantang oleh Astra. Ya seiring berjalan waktu ya akhirnya kita ketemu gitu, oh kita memang bisa concern di lingkungan dan bisa tumbuh dari sana, kemudian bisa membangun aspek-aspek lain, pilar-pilar lain melalui pilar lingkungan yang kita kuatin tadi itu. Oh, berarti emang salah satu, emang kalau misalkan dukungan yang paling baik itu ya didukung dari prosesnya ya, Benar, bukan cuma proses. apresiasi atau hasilnya aja gitu ya, Iya, ditemenin kan gitu kadang dari kan kita orang berproses. orientasinya hasil ya. Iya, Enggak, kalau betul. Astra justru proses yang kemudian diapresiasi. Kemudian terus saja begitu bergulir seperti itu. Sehingga kita secara tidak sadar begitu, karena tersistem sedemikian rupa ya, sistemik, ya kita akhirnya secara dasar, oh kita sampai level ini ternyata, oh kita sampai level ini ternyata, kayak gitu. Jadi kita suka terkaget-kaget juga gitu kan dengan pertumbuhan kita. Masya Allah banget nih. Ya, mungkin ini aku tuh pertanyaan penutup kali ya, Bu. Iya, Kita nggak mungkin menutup tanpa ada pesan-pesan dan harapan gitu. Nah, mungkin iya, kalau iya. misalkan ini bisa nih, Ibu bisa kita kasih pesan dan juga harapan nih untuk teman-teman dari grup Astra di seluruh Indonesia gitu. Mungkin boleh diberikan gitu Bu terkait kepedulian, kemudian juga eh, apa ya, kepedulian terhadap lingkungan gitu agar bisa memulai seperti yang Bu Mahariah lakukan gitu. Mungkin boleh Bu dikasih pesan dan harapan untuk teman-teman Astra. Yang soal kesan ya, itu tadi saya udah bilang bahwa saya suka dengan model apresiasi gitu, karena negara kita ini orang baik itu kurang diapresiasi gitu kadang-kadang. Jadi Astra telah melakukan itu dengan sangat baik, sangat tersistem gitu ya. Sehingga setiap orang yang tergabung dalam keluarga besar Astra ya merasa kita merasa dihargain lah di sana gitu. Dan saya pengen gitu teman-teman semua menjaga hal-hal kayak gini yang kaitannya sama lingkungan, pastilah gitu. Saya selalu bilang bahwa kiamat itu pasti. Menurut agama kiamat pasti, berita tentang agama dari agama, berita dari sains juga kiamat itu pasti, tentang kita makin mendekati kehancuran dunia lah kira-kira menurut sains. Tapi sebetulnya kita di sela-sela itu, di situasi yang seperti itu, kita sebetulnya masih punya kans untuk memperlambat, bahwa dia pasti datang, oke. Tapi kemudian dengan apa yang kita lakukan, langkah-langkah sederhana, langkah-langkah kecil untuk menyelamatkan lingkungan, mulai dari sekedar tidak menimbulkan sampah ketika dia belum muncul, mulai dari menanam pohon di depan rumah kita, itu sebetulnya adalah langkah-langkah kecil untuk setidaknya memperlambat kehancuran bumi gitu. Karena apa? Karena ya kita tahu bahwa sampai hari ini buminya baru satu dan kita belum punya planet lain yang bisa kita singgahi untuk jadi pengganti bumi. Oleh karena itu, kalau memang kita punya kesadaran bahwa kehidupan kita ada bertumpu pada bumi yang sekarang kita tinggali, ya sebaiknya kita menjaga ini gitu, menjaga yang ada, memperlambat kerusakannya, kalau bisa memperbaiki kerusakannya bersama-sama dengan langkah-langkah yang sederhana, langkah-langkah kecil yang masing-masing orang mungkin punya cara-cara sendiri lah. Ya, makasih banyak Ibu nih untuk pesan dan kesan gitu buat teman-teman dari grup Astra. Jadi buat teman nih yang mau mungkin merubah dunia gitu, kita bisa mulai dari Mm-mm. sekarang gitu, dari hal-hal kecil Mm-mm. nih, salah satunya dari Mm-mm. kepedulian lingkungan. Betul ya Bu Iya, Maria? bener, iya. Kalau makan ya abisin, kalau minum ya abisin gitu, jangan sampai ada jejak karbon. Jadi jangan jangan ya hal-hal kecil kayak gitulah sebenarnya teman-teman paham lah. Tinggal tinggal aksinya aja sih sebenarnya, tinggal aksinya. Kalau saya ingin boleh boleh nutup Mbak Ova, Ya, tanpa Bu. bumi emang kita bisa apa?
Wih, setuju banget tuh, tanpa bunga kita bisa apa ya? Kita numpang di sini gitu. Iya. Oke, itu dia tadi teman-teman, podcast yang sangat luar biasa ya, sangat banyak nih ilmu dari Bu Mariah berikan gitu. Mungkin sekian nih pembahasan kita pada podcast kali ini. Diharapkan teman-teman bisa mendapat ilmu dari podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan. Kita tutup sesi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Alhamdulillah terima Rabbil kasih. Alamin. Terima kasih Bu Maria sudah berkenan untuk berbagi kisah, berbagi ilmu nih dengan teman-teman dari Astra, dari pendengar setia podcast Agi. Terima kasih kembali, Mbak. Oke, kita tutup sesi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Podcast Agi, saatmu beraksi.